Oke, siap-siap. Pak Rijal, siapa? Monggo. Ya, Santai aja. Belum coba fix the problem. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai acaranya Bapak Ibu lah. Acara ngudik kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam acara ngudik kita, yaitu yang diselenggarakan bersama antara PKS, PGRI, Kabupaten Banjar, dan kita kali ini berada dalam program khusus berpartner dengan para GCE atau Google Certified Educator dari Kabupaten Banjar. Bapak Ibu mungkin supaya agak berkah ya acara kita mulai acara ngudik kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah Bapak Ibu, edisi khusus ngudik kita ini akan mengupas banyak sekali topik ya. Di antaranya kemarin kan sudah membahas tentang aplikasi Merdeka Mengajar dengan Ibu Rifah Radiati sebagai co-captain GCE dari Kabupaten Kalsel, co-captain Kabupaten Banjar dari akun belajar.id. Kemarin juga sudah dihadiri oleh Ibu Liana Penny sebagai PLT Kepala Dinas dan juga oleh Captain belajar.id Kalimantan Selatan Pak Denny Ranopi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ngudik kita yang selanjutnya bersama GCE Kabupaten Banjar kembali, yang kali ini kita akan akan dibimbing ya, katakanlah demikian, yang juga demikian beliau-beliau ini akan berbagi informasi tentang pemanfaatan akun belajar.id, di mana kita akan ditemani oleh Ibu Ratri Romadona dari SMA 1 Matraman dan juga Pak Rijal Khair sama juga dari SMA 1 Matraman. Bapak Ibu, topik dari akun belajar.id atau pemanfaatan akun belajar.id ini banyak sekali, diantaranya bisa pengembangan Google Classroom, Google Slide, Google Drive untuk manajemen sekolah, sampai nanti Google Site untuk publikasi literasi dan kegiatan. Tapi untuk kegiatan kali ini, Pak Rijal dengan Ibu Ratri ini akan berbagi dengan kita semua perihal mengintegrasikan penilaian dengan menggunakan Quizzes dan Google Classroom. Nah, ini siapa nih yang akan duluan berbagi pengalaman atau ceritanya, Ibu Ratri atau Pak Rijal dulu? Jadi karena ini programnya adalah ngobrol, mungkin model penyampaiannya lebih ke mirip-mirip podcast kayak gitu ya, Kak Ratri ya? Ya. Karena saya nganggapnya kakak ini. Senior, jadi berasa tua saya. Enggak, jangan terlalu formal. Saya sendiri menyampaikan monolog, takut 5 atau 10 menit aja sudah langsung pada tidur semuanya. Jadi akan jauh lebih baik kalau kita coba bawakan dalam semacam model podcast seperti itulah. Anggap kadang saya bertanya, ada problem atau permasalahan dari kasus tertentu yang nanti Kak Ratri bisa coba mencari solusinya lewat aplikasi yang akan kita kenalkan, yaitu Quizzes, yang saya juga yakin bahwa teman-teman semua, para pendidik atau guru-guru yang sedang bergabung saat ini, bagian mungkin sudah mengetahui atau bahkan sering menggunakan, nanti juga untuk saling sharing terhadap pengalaman-pengalaman tersebut, karena di sini kita tidak berniat untuk menggurui sama sekali ya Kak Ratri ya. Iya betul, kita berbagi sifatnya ya Pak Rijal ya. Ya, ini kalau Pak Rijal saya dipanggil kakak, terus saya manggil Pak Rijalnya apa? Adinda gitu. Dimas. Dimas siapa? Dimas Seto. Oke, Pak Komar, siang ini ya, saya sama Pak Rijal kita ini aja ya, kita kayak ngobrol aja, jadi nggak ada siapa yang duluan, kita sama-sama aja gitu ya, saling ini ya. Kita saling melengkapi aja berarti ya. Berarti lu menjauhnya kakak juga nih, kakak Ratri lah. Kakak Amun Reja kakak Rijal lah, Umay lah.
pencitraan aja Pak Rijal tuh biasa manggil saya Diajeng gitu. Pasti Diajeng. Ya, kita berarti ulun persilahkan dengan pian-pian aja nih gimana baiknya, atau kalau mau gantian atau mau bareng saling melengkapi boleh, silahkan. Oke. Terima kasih Pak Komar ya. Selamat siang juga Pak Toha. Ya, senior di grup ya. Senior di grup Ibu Rifah, Kapten Kabupaten Banjar yang memang sangat energik beliau ini ya. Selamat siang juga Bapak Ibu. Marah-marah sama saya. Iya. Bapak Ibu yang hadir di ruang meeting kita pada siang ini ya, jamnya ini memang jam tidur dan tadi sempat beberapa kali mati lampu ya Pak Rijal ya. Betul sekali, tumben hari ini. Ya, alhamdulillah nyala lampunya dan kita bisa berbagi di siang hari ini di Ngudik episode 2. Kerjasama PKS PGRI Kabupaten Banjar dan juga Google Certified Educator Kabupaten Banjar. Oke, Bapak Ibu, sesuai materi hari ini mengintegrasikan penilaian dari Quizzes ke Google Classroom. Saya kira Quizzes ini bukan sesuatu yang asing, Pak Rijal ya. Sudah lama dia digunakan di dalam pembelajaran, tetapi akhir-akhir ini memang dia seperti naik daun lagi gitu Pak Rijal ya. Iya, setelah kemarin sempat agak kurang terperhatikan karena belum datangnya COVID ya, masa pandemi. Tapi ketika PJJ atau proses belajar online kembali merata hampir di seluruh dunia, akhirnya aplikasi Quizzes ini menjadi salah satu pilihan yang digunakan oleh banyak guru, bahkan bukan cuma di Indonesia ya Kak Ratri ya? Betul, tetapi Indonesia ini termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara untuk pengguna Quizzes-nya. Ini luar biasa ini ya. Berarti kan guru-guru kita bisa dibilang sudah sangat familiar dengan Quizzes ini. Dan Bapak Ibu, kalau saya boleh tahu nih ya, Bapak Ibu boleh deh tulis di kolom chat ya. Siapa yang sudah pernah memakai Quizzes untuk pembelajaran? Coba Bapak Ibu tulis di kolom chatnya. Sudah pernah atau belum pernah? Berbagi Bapak Ibu. Yang sudah pernah atau belum pernah memakai Quizzes? Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat, silahkan. Sudah atau belum begitu? Saya mulai ya. Oke. Saya sudah apa belum, Pak Rijal? Itu Bu. Saya ulun yang itu kan saya Pak Rijal sudah pernahnya kan ulun tuh di bawahnya. Oh gitu ya. Supaya nyambung gitu ya. Pak Chan, senior kita guru penggerak juga ikut bergabung, alhamdulillah. Minta ujangan-ujangannya nanti Pak Candi. Oke, ada yang belum pernah, tetapi sebagian sudah. Ayo Bapak Ibu yang lain yang hadir, Ibu Lisa belum pernah. Siapa lagi Bapak Ibu? Jawaban Pak Toha mantap nih. Cepat tepat Mas, keren Pak, keren ini. Ini menginspirasi Pak Rijal ya, bahwa Quizzes bisa untuk cepat tepat, benar juga. Kebetulan ada yang belum pernah juga. Waktu sekolah kita juga menggunakan aplikasi Quizzes untuk lomba cerdas cermat ya. Dan itu kalau kita pakai aplikasi Quizzes memang lebih fair ya skornya, itu siapa yang cepat dia skornya bisa lebih tinggi gitu. Iya betul. Dan real time juga lah, Bu Ratri lah. Kenapa Pak Komar? Hasilnya itu real time, langsung kelihatan bisa dilihat. Betul, iya. Ya langsung. Oke, baik. Wow, disiarkan di YouTube sekolah, luar biasa. Pak Toha memang menginspirasi ya. Ya, share aja Pak Toha YouTube sekolahnya.
untuk sekolahnya boleh. Ya. Baik, oke Bapak Ibu, ada yang sudah pernah, ada yang sebagian belum juga. Nah, sebenarnya Quizizz ini Bapak Ibu ya, dia adalah alat aja, sebuah alat seperti juga platform yang lain ya. Dia quiz online yang berbasis game, tapi tidak hanya untuk quiz, bahkan untuk presentasi juga keren ini Quizizz ya. Dan iya, itu salah satu keunggulannya ya, Karatri ya. iya, tapi kita tidak bisa kupas lebih dalam di sesi ini karena hanya sebentar saja. Nanti deh kalau kita pengimbasan deh kita sharing lagi. Oke, berbagi lagi. Apa yang bisa dibuat di Quizizz ini, Pak Rijal? Banyak hal yang sebenarnya bisa kita kreasikan di Quizizz ini, tapi yang utama adalah ketika kita ingin melakukan evaluasi atau penilaian. Dan yang mungkin cukup unik dari Quizizz ini adalah tampilan dan penilaiannya itu divisualisasikan seolah-olah seperti game yang biasa anak-anak milenial mainkan, Kak Ratri. Iya, ada musik, dari ada sisi gambar. Visualnya itu luar biasa. Saya nggak ketemu, bisa... belum ketemu jenis aplikasi lain yang seperti Quizizz yang mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya juga sangat bercorak, berwarna, kemudian macam-macam dengan musik-musik dan juga meme yang sedemikian rupa. Iya, bahkan meme-nya bisa dibuat sendiri oleh guru kan ya, sesuai dengan selera masing-masing. Nah, itu menariknya. Oke, kemudian untuk mengakses Quizizz, Bapak Ibu, dia kan berbasis web ya, aplikasinya ini berbasis web. Jadi siswa itu tidak harus mendownload aplikasi, dia bisa tetap masuk di webnya Quizizz dan bisa tetap ikut bermain. Jadi tidak membebani. Biasanya kan kalau siswa kita ini kan Ibu memorinya penuh, kita minta download aplikasi. Iya, Google Classroom misalnya kan itu di-download gitu ya, aplikasi dia ya. Itu bisa ini macam-macam lah mereka mau membuang game online-nya saya, aplikasi yang lain juga mereka nggak mau buang. Tapi kalau pakai Quizizz ini insya Allah aman. Walaupun ada beberapa kasus yang ketika masuk ke webnya ini di perangkatnya itu meminta untuk mendownload aplikasinya, tapi tidak banyak. Ada kasus yang seperti itu memang. Dan siswa juga tidak harus membuat akun, bisa mengakses dengan kode yang kita beri. Kemudian ini juga sederhana Pak Rijal ya, Quizizz ini fitur-fiturnya juga sangat sederhana. Fitur-fiturnya tidak terlalu rumit dan setiap tombol itu punya kegunaan sendiri. Saya yakin ketika teman-teman Bapak Ibu sekalian ingin mengeksplorasinya, nanti ketemu hal-hal yang tidak terduga yang sebenarnya akan sangat menarik. Jadi kayak semacam mirip-mirip belajar game sebenarnya. Nah, iya. Kayak kita bikin games gitu ya. Iya. Bahkan nanti kita nemu ini kalau ini ternyata seperti ini gitu. Mau bikin yang menarik juga bisa. Bahkan kita bisa adaptasi atau mengadopsi dari kuis-kuis orang lain yang ada di perpustakaan Quizizz. Nah, di situ serunya ya Pak Rijal ya. Nah, itu ya Kak Ratri, bahwa kebiasaan kita untuk mungkin dalam tanda kutip meminta bantuan karya orang lain dalam hal ini soal ya, itu akan sangat memungkinkan ketika kita menggunakan aplikasi Quizizz. Kita cuma perlu 1-2 kali klik tombol impor kayaknya ya, Kak Ratri ya? Iya, teleportasi namanya kalau di Quizizz. Betul. Jadi di situ sangat menghemat waktu dan tenaga. Dan lagi Quizizz ini terintegrasi dengan Google Classroom, kemudian dengan Edmodo, dengan Teams, itu mereka terintegrasi. Jadi yang akan kita bahas hari ini memang adalah mengintegrasikan penilaian dengan Quizizz ke Google Classroom. Tapi sebelum itu tentunya ada proses yang harus kita lakukan, terutama buat Bapak Ibu yang belum mempunyai akun di Quizizz ya Pak Rijal. Iya, bahkan Kak Ratri ya, Quizizz ini bisa kita gunakan ketika kita ingin mengajarkan sesuatu atau memberikan evaluasi atau soal evaluasi secara berkelompok ya kan Kak Ratri ya? Betul
bisa sekali kita menyelesaikannya dengan membuat tim langsung di Quizzes. Jadi tidak manual. Bekerjanya bermainnya tetap di Quizzes, tetapi mereka dalam bentuk tim yang bisa kita bagi atau terbagi secara otomatis di Quizzesnya. Jadi tetap walaupun dia terbagi otomatis tapi tetap bisa diatur secara manual juga sebelum tim-tim tersebut bermain. Dan skornya juga ada skor tim dan ada skor individu. Jadi penilaiannya bisa penilaian tim dan bisa penilaian individu. Ini sangat memudahkan. Kenapa Pak Rijal? Kan itu otomatis dan bukan kita yang hitung ya Kak Ratri ya. Betul, kita tinggal terima download laporannya saja. Iya, dan akhirnya hasil analisa penilaiannya juga bisa kita otak-atik karena nanti berbentuk Excel atau Google PDF. Ya, atau PDF juga bisa. Oke. Baik, Bapak Ibu, tadi kita kan ada yang sudah dan ada yang belum mempunyai atau belum pernah bermain Quizzes. Berarti kalau belum pernah bermain Quizzes harus membuat akun dulu ya Pak Rijal ya untuk bisa masuk ke Quizzesnya. Yang namanya aplikasi apapun kita harus mendaftar atau dalam bahasa lainnya itu biasanya sign up ya Kak Ratri ya. Betul. Berarti sign up. Oke. Izin share screen Bapak Ibu. Belum muncul. Belum ya, sebentar. Oke, sudah muncul ya? Proses Kak. Yep, sudah muncul. Ya, sudah. Oke, ya. Baik, sudah muncul. Baik, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai akun Quizzes, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuat akun dulu, akun sebagai guru di Quizzes. Caranya, yang pertama, Bapak Ibu masuk ke quizzes.com. Nah, klik saja quizzes.com. .com ya Kak ya. Ya, bisa ditulis di ini Pak Rijal di kolom komentar chat ya. Chat ya, kolom chat. Jadi Bapak Ibu masuk ke quizzes.com. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu klik sign up. Ini, klik sign up di kanan atas ya. Klik sign up. Kalau sudah masuk ke halaman ini, tinggal lanjutkan dengan Google. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih akunnya ya. Akun yang ada di situ. Kita pakai Belajar ID ya. Tidak pakai Belajar ID juga tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak masalah ya. Klik saja akun yang kita minta. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Klik sekolah, jangan yang lain. Klik sekolah. Lalu guru ya Bapak Ibu, jangan salah ke siswa ya, guru atau teacher kalau berbahasa Inggris. Nah, masuklah kita ke beranda Quizzes. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Apa sudah? Itu ya Kak ya? Oh, sangat simpel, sangat mudah sekali. Dan tidak berbeda dengan kalau kita masuk ke platform-platform yang lain. Pasti ada kan kita daftar pakai akun dan seterusnya. Begitu juga untuk Quizzes. Hanya seperti itu kita sudah mempunyai akun Quizzes. Oke, Bapak Ibu, saya tunggu di kolom komentar apakah sudah masuk ke beranda yang tampil ini. Di beranda Quizzes. Silakan Bapak Ibu di kolom chat maksud saya. Iya, kayaknya sudah, Kak. Oke, sudah masuk ya. Baik. Kalau sudah, kita berkenalan dengan tools-tools yang ada di Quizzes. Nah, ini Bapak Ibu, di sini adalah akun kita. Lalu di sini tingkatkan ke super. Akun ini akun basic ya, walaupun kita pakai akun biasa atau pakai akun belajar.
Jadi tetap saja harus kalau mau super harus ditingkatkan ke super. Nah, ini ada kesempatannya ya Kak ya untuk meningkatkan nanti. Ada. Tapi kita tidak mendetail ya Pak Rijal ya. Tidak sampai ke situ walaupun ada kesempatan untuk dapat akun 1 bulan ketika kita sebagai pengguna awal Quizzes. Saya kasih bocorannya tidak di Pak Rijal? Nanti aja dulu Kak, kita simpan sementara. Kita ini aja ya, kita fokus ke sini saja ya. Jadi Bapak Ibu di sini kalau Bapak Ibu belum pernah membuat kuis sama sekali, di sini ada cari. Nah, cari ini kita cari kuis nih ya, kolomnya. Kemudian ada kuisku. Nah, ini kosong kan? Nih, konten saya dibuat olehku dan seterusnya di sini kosong semua karena ini akun benar-benar baru. Kemudian ada hasil. Hasil ini apabila Bapak Ibu sudah pernah melakukan kuis, sudah pernah melaksanakan kuis atau presentasi. Kelas. Nah, di kelas ini, Bapak Ibu, di kelas inilah nanti sebentar Kak Ratri. Ya. Ibu Muslimah tadi sepertinya mengangkat tangan sengaja atau perlu bantuan atau seperti apa? Atau nggak sengaja keangkat? Boleh dipersilahkan dulu. Oh, nggak ada lanjutannya. Iya. Tidak ada lanjutannya. Ya. Baik. Lanjut Kak. Ya. Nah, ini tadi ya. Nah, di kelas ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kita bisa impor kelas dari di Google Classroom, kemudian dari Schoology, ada dari apa ini ya? Dari Teams rasanya juga bisa, tapi ini tidak tidak termuncul di sini. Dari Teams juga bisa kelasnya. Kemudian di sini ada pengaturan. Nah, kalau punya Bapak Ibu masih berbahasa Inggris dan terbata-bata bahasa Inggrisnya seperti saya, kita bisa ubah bahasa Bapak Ibu. Mengubah bahasanya, kita lihat di sini scroll ke bawah ya. Nah, di sini pilih bahasa yang disukai. Bapak Ibu bisa pilih bahasanya, mau bahasa Perancis juga boleh. Cari bahasa apa nih? bahasa kalbu. Coba bahasa Rusia, Bu Ratri. Oh, bahasa Rusia. Saya bahasa Ukraina saja kalau gitu. Lagi perang jadi. Lagi perang jangan dong. Nanti ditembak rudal. Bisa merubah kata sandi di sini. Tapi kalau masuk pakai Google saya kira tidak perlu ya merubah kata sandi. Iya, betul. Nah, dan seterusnya, ini jangan diklik ya Bapak Ibu, hapus akun nih. Simpan perubahan. Oke, nah berhasil dirubah di sini tadi tulisannya, maka kita sudah merubah bahasa ke bahasa yang diinginkan. Oke, sampai di sini berhasil Bapak Ibu? Kita coba lihat di kolom komentar, di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu. Ibu Dia sudah berhasil? Mungkin bisa kita sediakan beberapa waktu dari proses sign up tadi, kalau misalnya ada berhasil Bu Dia. Baik, kalau berhasil Bapak Ibu, saya pindah akun saja ya Bapak Ibu. Saya pindah ke akun ini, ke akun Belajar ID saya. Terlihat ya? Iya. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu ini karena ini kuis akun yang sudah saya gunakan berkali-kali ya. Jadi ketika saya klik kuisku, maka ini muncul nih. Ini yang dibuat olehku ada 15. Jadi saya punya 2 akun ini ya. Di akun personal saya juga ada ini akun kuisisnya. Nah, ini yang sudah tampilan layarnya masih yang basic, Kak. Oh, masih yang basic ya? Ya, berarti pindah dulu. Sebentar. Oke, ini ya. Iya, sedang Febria sudah Iya. Nah, ini coba bisa. Ya, ini menggunakan akun Belajar ID saya ya. Bapak Ibu jangan bingung kalau tempat Bapak Ibu tadi masih kosong ya, karena
akunnya sangat yang baru, tapi kalau yang sudah pernah menggunakan ya pasti ada kuis-kuis yang sudah digunakan. Nah, ini kuis-kuis yang sudah pernah saya mainkan. Kemudian hasil ini adalah hasil dari kuis yang sudah dilaksanakan. Nah, ini contoh apabila kita mengintegrasikan ke Google Classroom, Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada kelasnya, langsung dia kan bahwa kuis ini pernah dimainkan untuk matematika minat kelas 11. Kemudian kuis yang ini walaupun sama, Bapak Ibu, kuisnya yang dimainkan sama, tetapi karena kita integrasikan di Classroom maka dia tertulis. Ini tidak diintegrasikan ke Classroom, Bapak Ibu, yang invest fungsi. Sehingga di sini tidak ada kuis ini dimainkan untuk siapa. Nih, kosong ya. Contoh di bawah lagi, nah ini kalau tidak integrasikan, tidak. Nanti keterangannya di sana tidak ada integrasi dengan Classroom seperti itu ya Kak Ratri ya? Betul, kosong di sini ya. Tidak ada ditugaskan untuk kelas berapa gitu. Oke, lalu Bapak Ibu, Kak Ratri ya? Nilai seandainya kuis sudah dikerjakan anak, apakah masuk ke akun Google Classroom anak? Kan ini dua aplikasi yang berbeda ya, Kak Ratri? Iya, dua aplikasi yang berbeda tapi dia terintegrasi. Jadi kalau kita sudah mengintegrasikan, tentunya dari Quizizz-nya ya, dari Quizizz diintegrasikan ke Classroom, nah nanti akan masuk ke Google Classroom-nya, tidak masuk ke akun anaknya. Jadi nilainya bisa langsung masuk kan, Kak Ratri kan? Betul, nilainya langsung masuk. Jadi tidak usah lagi kita unduh hasil. Tidak usah unduh hasil. Nah, nilainya langsung muncul di Google Classroom gitu. Iya, nanti kita contohkan Bapak Ibu ya. Oke. Lalu Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan kuis dan mengintegrasikan, tentunya kita harus membuat kuis dulu kan Pak Rijal ya? Betul sekali. Iya, jadi untuk membuat kuis ini ada nantinya kuis yang akan kita buat nantinya mungkin akan kita integrasikan ya pelan-pelan, tapi sebelum itu kita coba buat kuis dulu ya Kak Ratri. Iya, nanti baru kita integrasikan. Yang pertama kita mau buat, kalau mau membuat kuis klik buat Bapak Ibu ya. Nah, ini ada kuis baru, ada pelajaran baru. Kita ke kuis saja. Beri nama kuisnya. Saya beri nama ngudik ya. Kemudian fun saja di sini. Jadi di bawah ini sesuai mata pelajaran Bapak Ibu. Di sini bisa klik lebih ya kalau misalnya tidak muncul. Nah, silakan dipilih saja. Kalau misalnya tidak ada sama sekali di sini bisa klik other. Nah, lalu berikutnya nah, di sini ada pilihan Bapak Ibu. Ada pilihan, kita membuat soal pilihan ganda, ada survei, isian singkat, kemudian pertanyaan terbuka, ada seri dan ada slide. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa membuat soal di Google Classroom, ini tidak akan menjadi sesuatu yang sulit. Bahkan sangat mudah karena fitur-fiturnya ini ya tidak jauh berbeda, walaupun ada perbedaan tetapi tidak jauh berbeda gitu ya Pak Rijal. Iya betul, paling dari beberapa fitur untuk buat pertanyaan baru ini nanti yang agak berbeda dengan Google Form itu adalah bagian di seri itu ya Kak ya? Iya, bagian di seri. Oke, kita biasanya bikin soal dalam bentuk apa nih Pak Rijal? Paling banyak itu pasti dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda, Kak. Betul, paling banyak seperti itu ya. Oke, kita boleh masuk pilihan ganda. Nah, Bapak Ibu, di pilihan ganda ini sama juga sih di jenis jenis soal yang lain. Ada pilihan gambar. Ini kita memasukkan gambar. Nah, bisa langsung dari Google. Seperti kita pencarian di Google, misalnya kita pilih Google, lalu cari atau enter. Nah, ini akan muncul. Jadi ketik
kata kunci dari gambar yang akan Bapak Ibu cari. Nah, ini saya contoh saja ya. Kita masukkan. Klik gambar yang ada gambar-gambar yang memang tidak bisa diambil ya Bapak Ibu ya, walaupun dia muncul di situ tapi dia tidak bisa diambil karena sesuatu dan lain hal. Oke, Kenapa itu ya gambar kira-kira ya. Karena ada hak cipta di situ biasanya. Oh. Jadi dia nanti keluar keterangan gambar tidak bisa apa ya, tidak bisa di apa gitu nah Pak Rijal. Jadi kita kena copyright biasanya. Jadi pilih gambar yang lain yang bisa dimasukkan gitu. Kalau bisa dimasukkan berarti dia aman, nggak kena hak cipta. Kemudian Bapak Ibu ada menu audio ya. Nah, audio dan video ini sementara hanya bisa digunakan di soal atau di presentasi untuk akun yang super. Jadi untuk yang akun basic hanya gambar saja yang bisa dimasukkan, itu pun berbatas. Jadi dalam 1 kali 24 jam. Dalam 1 kali 24 jam hanya bisa mengupload 10 gambar termasuk pencarian. Jadi kalau yang tidak jadi dipakai itu terhitung Pak Rijal. Wah, jadi terhitung seperti itu. Terbatas berarti Kak ya? Sangat terbatas ya. Namanya juga akun basic kan ya. Tapi kalau akun super dia tidak terbatas. Mau upload gambar berapapun, audio dan video berapa banyak pun itu bisa, sangat bisa gitu. Di sini saya bicara tentang akun basic saja ya. Ya, itu tadi atau ya untuk pengenalan. Atau Bapak Ibu ya, untuk gambar ini bisa diambil dari perangkat. Jadi klik gambarnya ini. Nah, tinggal cari saja gambarnya. Ini gambar saya aja deh. Klik gambarnya lalu buka. Nah, lalu simpan. Nah, ini. Kemudian ketik pertanyaannya, Bapak Ibu ya, bebas saja ya, siapa, nama, siapa nama, nama gambar. Artis berikut ini. Iya, nama artis berikut ini. Jadi pilihannya tidak kenal gitu ya, tidak kenal, tidak terkenal gitu. Oke, baik. Untuk Bapak Ibu biasanya kalau orang eksak ya, orang IPA itu biasanya menggunakan simbol-simbol atau lambang, atau kalau di Word itu biasanya equation ya, equation editor. Ini ada, kita bisa memasukkan di pertanyaan tadi juga bisa. Gambar juga bisa ya. Ini gambarnya di sini adalah hapus option atau hapus apa namanya, hapus pilihan ini. Kemudian di sebelahnya ini adalah memasukkan pilihan dalam bentuk gambar, dan yang di sampingnya ini persamaan. Nah, ini equation editornya. Nah, Bapak Ibu, klik saja di sini. Kita mau mengklik apa? X pangkat 2 misalnya. Nah, X pangkat 2. Jadi disediakan langsung oleh aplikasi Quizizz-nya Kak ya? Iya, disediakan langsung. Tidak perlu aplikasi pihak ketiga lagi gitu. Tidak perlu. Atau mungkin kita capture biasanya kan ya, Pak Rijal ya? Iya, dan itu akan jauh lebih rumit ya Kak ya kayaknya. Dan lama itu. X kuadrat tambah akar 3 misalnya. Nih, akar 3. Nah, lalu kurang. Silahkan saja Bapak Ibu persamaan nih. Nah, 1 per. Itu hasilnya pasti 1 itu. Iya, satu-satunya still the one. Lagu still the one. Sama dengan. Jawabannya ini satu. Saya juga nggak tahu jawabannya ini. Gimana ngitungnya coba. Ini saya hanya mendemokan bagaimana memakai equation editor ya Bapak Ibu ya. Jadi soalnya jangan dimasukkan ke otak deh ya. Nanti makin pusing Bapak Ibu. Jadi kita tinggal klik memasukkan. Nah, seperti itu hasilnya. Cara yang sama juga misalnya untuk yang kedua kita mau masukkan gambar, boleh ya, tulisannya apa ya, persamaan, fungsi aja deh, parabola gambar. Kalau saya grafik fungsi. Nah misalnya saya mau masukkan ini. Nah,
Kemudian yang berikutnya juga silakan Bapak Ibu tulis pilihannya. Kemudian tanda tambah di sebelah kanan ini untuk menambah apa Pak Rijal? Tanda tambah di sebelah kanan. Biasanya kita ingin menambahkan pilihan ya Kak ya. Iya, untuk menambahkan opsi kalau atau misalnya pilihan. SMP kan betul pilihannya cuma 4, tapi kalau SMA 5 berarti ya. Oke, tambah ya. Nah, dan di Quizzes pilihan opsinya maksimal 5. Kalau kita mau menghapusnya gimana? Kita mau 3 opsi saja, tinggal klik saja tempat sampahnya nih. Nah, Iya, ya jadi 4 opsi. icon di pojok ke atas dari setiap pilihan ya. Iya, betul. Kemudian karena ini tadi soalnya pilihan ganda, bisa nggak Pak Rijal misalnya jawabannya lebih dari 1 nih, bisa nggak sih di Quizzes? Tentu saja bisa, karena di Google Form pun juga tersedia pilihan seperti itu Kak. Iya, kotak centang ya kalau di Google Form ya. Iya, pilihan ganda juga. Pilihan ganda juga. Oke, kalau Bapak Ibu ingin mengaktifkan jawaban lebih dari 1, ini klik ini. Ada tulisan tinggal di sini digeser, kan Kak, lebih. ya itu ya Kak. Ya di bawah kiri bawah ini lebih dari 1 jawaban yang benar, klik saja. Nah, kalau sudah hijau ini berarti kita bisa memilih lebih dari 1 jawaban yang benar. Saran saya, kalau misalnya jawaban lebih dari 1, ini di sini diberi keterangan, pilih 2 jawaban. Nah, sebab bisa jadi anak-anak tidak paham kalau jawabannya itu bisa memilih lebih dari 1. Pikirannya mungkin pilihan ganda saja, hanya memilih 1 jawaban. Itu Bapak Ibu ya. Kita centang misalnya. Nggak nyambung ya pertanyaan sama soal, tapi tak apalah. Jangan lupa klik simpan. Simpan. Oke, ya. Jadi 1 soal jadi Pak Rijal dalam bentuk pilihan ganda. Dan ini cuma butuh waktu sekitar 1-2 menit Kak ya. Ada nggak yang lebih ini ya, lebih cetar gitu ketika kita ingin membuat 10 soal tapi kita nggak punya waktu yang lama, bisa nggak sih di Quizzes dibuat seperti itu? Kayaknya pasti bisa deh Kak, karena kita tadi di awal sudah menyinggung masalah teleportasi Kak ya. Ini salah satu menu yang sangat-sangat membantu bagi kita yang mungkin agak ya bahasa lainnya kepepet lah biasanya. Bener, kepepet ya. Kita akan mengadakan evaluasi tapi kita belum siap itu kuisnya atau soalnya. Jadi Bapak Ibu ada menu teleportasi di Quizzes, dia terletak di sini. Teleportasi dari perpustakaan Quizzes. Jadi kita klik saja di sini, kemudian kita klik kata kunci materi yang mau kita cari. Oke, Pak Komar ngajar apa Pak Komar? Sama dengan Kak Rijal. Oh, bahasa Inggris ya? Bahasa apa? Rusia kah? Ukraina? Bahasa Rusia gitu ya? Oke, Bapak Ibu siapa yang mengajar IPA di SMP? Ayo, boleh deh Bapak Ibu. Pak Toha. Iya. Ya, Pak Toha. Oke, dengan Ibu Dia. Oke. Ya. Oh, Ibu Dia biasanya bingung pasti Sambil. Bingung tuh, belum ngajar IPA. Balik-balik Pak Pai. IPA betul Pak. Ilmu pengetahuan agama. Ibu Dia. Iya benar IPA juga. Iya. Ibu Dia, boleh dibuka mikrofonnya Ibu Dia. Halo. Ya, hai. Oke, Ibu Dia dari SMP mana, Ibu? Martapura Timur. SMP berapa, Ibu? 1. SMP Negeri 1. Oke, Ibu, materi IPA di SMP apa ya, Bu? Sistem pernapasan pada manusia, kelas 8. Oke, sistem pernapasan. Kita cari sistem pernapasan ya, Bu ya, di kuisisnya. Siap. Ketik saja di teleportasi. Sistem pernapasan. Lalu klik cari atau enter. Nah, keluar di sebelah sini. Wah, cepat sekali ya. Bukan sekedar 1-2 pertanyaan, tapi paket pertanyaan Kak ya. Ada satu paket. Ya, dengan 10 pertanyaan, ada 13 pertanyaan, dan semuanya kayaknya bisa kita teleportasi Kak ya. Bisa, sangat bisa ya. Kelas berapa ya Ibu Dia sistem pernapasannya? Untuk saat ini kelas 8.
Oke, kelas kita cari nih Bapak Ibu. Di sini ada ya dari perpustakaan kuisis. Ini perpustakaan kuisis luar biasa aja di sini ya. Jadi semua sistem pernapasan yang ada di perpustakaan kuisis itu keluar. Kita tinggal pilih saja. Ini kelas 5. Kemudian ini ada kelas 6, ada kelas 11, ada kelas 8 nih, kelas 8 nih ya. Saya klik ya. Oke, nah keluar ini soal-soalnya mengenai sistem pernapasan pada manusia. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau ambil soalnya, tinggal diklik apa ini Pak Rial? Tambahkan pertanyaan. Pojok kanan atas. Iya. Atau di sini ada 20 pertanyaan ya Bapak Ibu, 20 pertanyaan nih kalau Bapak Ibu mau cek dulu ke bawah dulu deh. Cek dulu pertanyaan ini cocok apa enggak nih buat anak-anak Bapak Ibu. Nih, lihat ya ke bawah. Mau dipilih-pilih dulu. Oh, saya semuanya mau bisa langsung kita tambahkan Kak ya? Kalau mau storing ya? Itu Muslimah mungkin bisa di-unmute ya? Oke ya, terima kasih Ibu. Nah ya, kalau mau ditambahkan ke 20 pertanyaannya boleh tinggal klik ini. Tapi kalau kita mau pilih satu-satu, maksudnya kita milih pertanyaan yang mau kita masukkan ke kuis kita tinggal pilih saja nih. Oh ini bagus nih, ada ini nih apa namanya gambarnya berwarna nih, ya, kita tambahkan saja pertanyaan. Nah, dia ke sini Bapak Ibu. Nah ini pertanyaan ditambahkan ke kuis Anda. Berarti pertanyaan yang ini sudah masuk ke kuis kita. Lalu cari lagi. Otomatis ya Kak Ratri ya? Otomatis kita nggak usah ngetik-ngetik lagi. Itu tinggal di drag aja ya, ya. Tinggal klik aja, di drag bisa nggak sih? Bisa, jangan di drag. Jangan di drag. Jangan di drag. Nah, sudah tambah lagi. Jangan diseret-seret. Kasihan dia terseret-seret. Tambah lagi. Biasanya yang suka nyeret-nyeret. Oh, gitu ya. Kalau saya seret-seret aja sih. Oke, misalnya kita hanya memasukkan 3 pertanyaan dari ini ya, dari yang ini. Kemudian saya mau cari lagi deh di lain. Nah, tadi kan dari sini kita ambil ya. Sekarang saya mau cari lagi di sini deh, mau yang ini. Kak Ratri ada request dari Pak Candi untuk mengulang bagaimana cara teleportasi. Kebetulan Kak Ratri kan mau nambah. Baik, tadi ketika Kak Ratri ingin menuliskan yang berhubungan dengan materi. Nah. Oke, baik. Kita di sini ya. Halo? Oke. Kita ulang ya. Sebenarnya untuk menteleportasi ini tadi dari depan juga bisa, tapi kita ini tadi masuknya dari buat soal ya, Mariel ya. Dari buat soal. Nah, lalu di sini baca di Bapak Ibu di kiri atasnya ada teleportasi dari perpustakaan kuisis. Nah, kita ketik saja kata kuncinya materi yang kita mau ambil untuk menjadi kuis. Nah, kalau tadi kita ketik sistem pernapasan tadi. Pernapasan, ya. Pernapasan. Lalu klik cari atau enter saja. Sama. Lalu muncul di sini kuis-kuis yang tentang sistem pernapasan. Ini bisa di sini ya Bapak Ibu ya. Kita bisa, ini kelasnya kita bisa pilih khusus kelas 8. Kemudian mata pelajarannya biologi, jumlah pertanyaan dan bahasa aja deh. Indonesia ya. Saya mau pilih bahasa Spanyol. Jumlah pertanyaan ini Bapak Ibu maksudnya jumlah pertanyaan ini yang keluar kalau kita klik 1 sampai 10 maka kuis yang keluar nanti hanya terdiri dari 1 sampai 10 pertanyaan. Jadi untuk ini saya tidak disortir secara langsung oleh aplikasi kuisisnya Kak ya. Iya, betul. Jadi saya tidak pilih ini, jadi bebas saja mau berapa pertanyaan yang keluar karena kita mau ambil acak gitu. Oke, nah ini sistem pernapasan manusia. Saya mau ambil dari sini.
Nah, ini saya mau soal ini kita masukkan, bisa ditambahkan semua soal. Kalau mau ditambahkan semua soal kan mungkin kita lihat-lihat dulu ya Bapak Ibu. Dilihat dulu sampai ke bawah. Ini kayaknya cocok ini ya untuk kuis anak saya. Semua sudah saya kasih gitu ya materinya. Bisa mau tambahkan semua soalnya, ke-20-nya. Atau mau pilih satu-satu seperti tadi. Saya mau pertanyaan yang ini masuk ke kuis. Tinggal klik tambahkan pertanyaan. Langsung nih, lihat Bapak Ibu sebelah kiri. Pertanyaan ditambahkan ke kuis Anda. Lalu, cari lagi di bawah, ada nggak yang cocok? Oh, saya mau ini. Tambahkan pertanyaan. Nah, nih, sudah masuk lagi pertanyaan berikutnya. Nah, ini, saya mau yang ini. Iya, masuk lagi. Lalu, cukup dari sini, saya mau pindah ke kuis orang yang lain lagi. Tinggal kita cari lagi dengan cara menggeser panah ke bawah. Betul. Ya. Mau satu-satu dilihati, kalau tidak ada juga kita lewati gitu ya. Kalau nggak ada yang cocok nih pertanyaannya, lewati aja gitu. Nah, kita mau yang ini misalnya. Nah, ini ya, kita pilih-pilih lagi pertanyaannya. Tambahkan pertanyaan dan seterusnya seperti itu ya Bapak Ibu sampai kita peroleh kuis-kuis yang memang cocok sesuai dengan KD yang kita ajarkan gitu. Kalau sudah klik silang dan kita lihat hasilnya. Nah, ini ada tanggapan dari Ibu Dia, katanya bahagia menjadi guru ketika evaluasi menjadi lebih simpel. Betul Bu Dia. Betul, dan itu yang kami rasakan. Yang selama ini saya dan Ibu Ratri lakukan biasanya. Ketika kita tidak sempat membuat soal evaluasi ya Pak Rijal ya untuk siswa kita, sementara sudah waktunya ini untuk melakukan penilaian. Udahlah cari aja di teleportasi kuisis. Wah, tentunya kita jadi bahagia, betul-betul bahagia Ibu. Dan seru ya Pak Rijal ya. Seru sekali ya, tinggal klik jadi deh. Ini saya hapus saja deh yang tadi yang ada foto saya. Salah hapus. Salah hapus saya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Soal yang sudah kita teleportasi tadi, ada berapa pertanyaan ini ya? 5 ya, yang saya teleportasi. Berapa pertanyaan ini? Oh, 6. Ada 6 soal yang sudah saya teleportasi. Ini bisa kita edit. Jadi ini di sini ada edit. Kemudian salin ini berarti menyalin ini ya, menyalin pertanyaan yang sama. Dan ini hapus. Iya, dan ini hapus untuk menghapus pertanyaan. Ini kita bisa, kalau kita mau edit nih, edit. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, bisa kita edit. Lalu setelah diedit jangan lupa simpan. Lalu kita bisa atur waktu. Waktu yang kita perkirakan siswa bisa menyelesaikan satu soal ini berapa lama gitu. Nih, waktunya di sini. Ya, 15 menit paling lama. 15 ya. Kenapa Pak Rijal? Paling banyak 15 menit kayaknya ya. Ya, 15 menit paling lama. Nah, ini. Oke, silakan diperkirakan siswa ini bisa menjawab soal ini berapa lama. Ini ya, yang ini. Silakan Bapak Ibu atur. Kemudian recheck lagi kunci jawabannya ya Bapak Ibu ya. Recheck lagi. Gimana kalau kunci jawabannya ternyata dari orang yang dari kuis yang kita ambil kunci jawabannya salah, kita ke edit saja. Edit lalu misalnya ini jawabannya yang benar harusnya ini. Nah, tinggal klik saja lalu simpan. Tuh. Centang jawaban yang benar. Pertanyaan dari Ibu Dia. Apakah ada linknya kuisis ini untuk bisa dilampirkan pada RPP online atau dikirim ke siswa? Pastinya bisa, Kak ya? Bisa, ya, sangat bisa. Nanti setelah dibagi ya Bu ya, sabar dulu. Setelah dibagi, nah link itu nanti yang kita lampirkan di RPP online kita. Hyperdoc ya RPP-nya Ibu ya? Iya, betul. Oke, nah ini Bapak Ibu.
Makin bahagia jadi guru Ibu ya, karena teknologi memang teknologi membantu kita ya, tidak membebani. Justru sangat membantu kita dalam mendukung pekerjaan kita. Oke. Ini saya edit deh ya, saya edit jadi sistem pernafasan. San, kenapa ini? Biologi mana ini? Oke. Iya, jangan lupa simpan di kanan atas. Nah, ini gambar mau ke atas ini. Iya, pojok sebelah. Nggak mau? Oh, ini mentok nih. Nah, mentok juga nih. Ini iya, ini gambar sampul Bapak Ibu ya. Gambar sampul, cover ya, cover untuk tampilan kuisis kita. Bapak Ibu mau bikin sendiri di Canva misalnya, bikin cover sendiri. Kalau di Canva saya sarankan covernya persegi ya, bisa pakai kiriman Instagram atau mencari langsung di Google. Nah, boleh kita cari saja deh di Google ya. Nah, ini kita bisa pilih. Yang pojok kanan ini bawah itu Pak. Ya, ini yang saya bilang Bapak Ibu ya. Tidak itu semua gambar. Ya? Iya, betul Pak. Ini copyright ya Pak ya. Tidak dapat membuat bisa ya Kak ya. Kita download dulu. Iya. Di-download dulu daripada nanti kena ini ya, kena hak cipta. Kita cari aman saja, cari yang gambar bisa dimasukkan. Kemudian bahasa Indonesia kelas 8 tadi ya. Pilih nilai ini maksudnya kelas Bapak Ibu. 8 mana ini? 8. Oke. Public. Nah, apa bedanya public dengan ini ada 2 pilihan, public dan private ya Bapak Ibu ya. Kalau public ini Bapak Ibu artinya kalau kita pilih public artinya kuis yang kita buat ini harus kita ikhlaskan dan kita relakan untuk diambil oleh orang lain seperti kita menteleportasi tadi ya. Kalau jadi kita masuknya ke public. Perpustakaan kuisisnya. Iya. Betul. Karena kita jadi orang lain bisa menteleport. Meminta ke orang lain kita seharusnya juga ikhlas berbagi ke orang lain Kak. Iya. Kecuali ya Pak Rijal kita bikin sendiri ya, udah susah payah kita bikin soal sendiri, kita nggak mau nih ini soal punya saya capek-capek bikin gitu, saya nggak mau dan ini dibagi ke orang. Bisa kita pakai pilihan private. Nah private ini hanya kita yang bisa lihat kuis, jadi dia tidak muncul di dan perpustakaan. Dan nanti masuknya ke perpustakaan kita ya Kak ya. Iya, di perpustakaan kita, di kuisku. Nah ini kita setel publik saja Bapak Ibu ya, karena kita tadi kan juga ngambil punya orang. Oke, berbagi. Jadi di kuisis ini ikhlas berbagi. Ikhlas berbagi benar ini aplikasi. Iya, kita simpan. Nah, jadi deh Bapak Ibu. Nih, jadi ya. Ada request dari Ibu Muslimah. Tahapannya itu minta diulang. Gimana ya kayaknya? Atau kita lanjut? Tahapan yang mana Ibu? Tahapan dari awal kayaknya. Karena dari awal, dari kuisis.com-nya. Gini aja Ibu, nanti ini kan direkam Bu ya. Jadi nanti mungkin Ibu bisa melihat rekamannya. Iya, di rekamannya nanti Ibu subscribe ya Bu ya, PKS PGRI ya rasanya nama channelnya ya Pak Toha. Oke, Ibu Muslimah saya share ini alamatnya untuk channel PKS PGRI Kabupaten Banjar ya. Jadi dilihat aja rekamannya. Mungkin nanti kita upload ya ke YouTube ya. Iya. Jadi ditunggu aja ada rekamannya. Oke, jadi Ibu ikutin aja dulu Bu ya. Nanti Ibu bisa step by step dari bikin akun sampai membuat kuisnya di rekaman. Oke, Ibu jangan kecewa ya Ibu. Privat sama Ibu Rari juga bisa. Bisa, boleh silakan. Nanti kita pakai Google Meet berdua saja.
Boleh. Lanjut ke Ratri. Oke, baik. Bapak Ibu, setelah soal ini setelah soal ini dibuat dan selesai, kita bisa men-share ini secara langsung, bisa juga diberikan pekerjaan rumah. Nah, saya mau ini share langsung saja dulu. Bedanya kalau kita mulai kuis langsung berarti live ya, seperti kita ini. Yang langsung nanti kita praktekkan, yang PR juga nanti kita praktekkan. Baik. Kuis langsung nih Bapak Ibu. Jadi pada saat itu juga tidak ada pengaturan seperti di penjadwalan gitu ya. Penjadwalan kapan ini kuis muncul tidak ada karena dilakukan secara live. Jadi bayangannya seperti ini, mungkin ya Bapak Ibu di kelas melakukan kuis langsung di depan siswa dan siswa langsung mengerjakan gitu. Tidak harus begitu juga sih, bisa juga Bapak Ibu ada di tempat lain dan melaksanakan kuis langsung. Nih, kuis langsung kita ada klasik, ada klasik, ada kecepatan guru. Apa bedanya? Kalau klasik ini Bapak Ibu waktunya itu sesuai dengan waktu yang ditentukan di masing-masing soal yang sudah kita buat tadi. Ya, pengaturan waktunya yang 30 detik sampai 15 menit tadi per soalnya. Kalau yang kecepatan guru, nah kecepatan guru ini guru yang menentukan. Jadi misalnya langsung dikasih nih kuisnya nih ya. Per soal itu nanti terserah guru mau next-nya kapan gitu. Jadi tidak tergantung dengan pengaturan waktu di kuis tadi. Jadi kalau guru mau next ya next aja gitu. Tapi kalau guru belum next maka soal belum berpindah. Itu bedanya. Biarpun 30 menit ya Kak ya dalam satu soal. Iya. Kalau gurunya belum next berarti dia belum pindah soal, belum pindah slide kan ya. Saya mau coba. Oh, juga bisa kalau gurunya betah. Tidak masalah. Saya coba mau ajak Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya, modenya ada tim. Nah, tim ini yang tadi sudah kita singgung di depan Pak Rijal ya. Anak-anak bisa mengerjakan secara tim dan berkelompok. Kalau misalnya kita sudah buat kelompok-kelompoknya, nanti kita atur manual, geser-geser gitu. Kalau klasik, klasik ini seperti biasa. Apa bedanya dengan ujian? Secara tampilan tidak ada bedanya, sama saja. Tetapi ujian ini dia modenya mode serius. Tidak ada meme, tidak ada rhythm, tidak ada power up, tidak ada musik gitu. Jadi benar-benar yang sepi, benar-benar ya ujian seperti ujian gitu. Jadi lebih seru Bapak Ibu kalau kita pakai yang klasik untuk anak-anak ya, karena ada meme, ada power up, ada rhythm, ada musik juga. Oke, kita pakai yang klasik. Kemudian lihat ke bawah. Nah, ini Bapak Ibu ya. Di sini ada pilihan kita mau meletakkan dia di Google Classroom atau kita mau langsung share link saja. Kalau saya klik pilih di sini, nah ini kalau Bapak Ibu belum memilih kelas ya, Bapak Ibu bisa pilih dulu kelasnya, mengelola kelas dulu. Nah di sini karena ini sudah ada. Ini ya, sudah ada karena sudah saya kelola bahwa di Quizzes ini saya mau bagi untuk kelas-kelas berapa aja. Jadi masukkan aja kelas-kelasnya di situ, dicentang-centang aja. Jadi tinggal ditautkan seperti itu ya. Tinggal ditautkan, iya. Tinggal ditautkan di Google Classroom Bapak Ibu. Kalau ada, kalau tidak ada bagaimana? Kita bisa buat kelas di Quizzes Bapak Ibu. Nih ya. Jadi misalnya nggak punya Google Classroom, bisa kita buat kelas di Quizzes. Nah, ini ya, kita buat kelas, nama kelasnya apa. Kemudian ini bisa dicentang, bisa tidak, ya. Ini warna kelasnya aja sih ya. Misalnya, nah, kemudian kita buat kelas. Ini kelas di Quizzes, bukan Google Classroom ya. Lalu salinan. Beda. Nah, jadi Quizzes punya kelas sendiri di mana nanti ya itu bisa kita tautkan ke kelas Quizzes tersebut. Misalnya kita tidak memberikan per siswa gitu ya, tapi kita berikan mau langsung sekelas
tapi anak-anak sudah masuk di kelas kuisis itu sama seperti konsepnya seperti Google Classroom juga. Jadi yang dibagi apa untuk kelas di kuisis? Salinan ini aja. Nah, salinan lalu kasih ke siswa. Seperti Google Classroom Bapak Ibu ya, atau dengan kode ini. Nah, dengan kode ini berikan ke siswa. Ini ada caranya Bapak Ibu ya. Kunjungi ini quizzes.com, join kelas gitu ke anak-anak, tapi tidak usah download aplikasi, masuk ke webnya saja, ikuti petunjuk dan seterusnya. Itu contoh membuat ya hanya ya seperti Google Classroom, bagi link atau bagi kode. Oke, mana tadi kuis saya tadi ya? Oh, hilang. Kita mulai dari awal lagi ini. Oke, Bapak Ibu, tadi mau kuis langsung ya, klasik. Sebentar. Ini ke bawah. Tadi pilih kelas kalau memang ada kelas yang dipilih ya. Mau dianukan kemana? Nah, ini Bapak Ibu pengaturannya di bawah. Upaya peserta default. Default ini Bapak Ibu peserta bisa berkali-kali mengerjakan kuisnya. Jadi tidak terbatas. Tapi kalau kita batasi, kita hanya mau siswa mengerjakan 1 kali saja, maka kita klik 1. Kita mau beri kesempatan 2 kali ke siswa, klik 2 dan seterusnya. Maksimal nih, bisa 5 kali. Kalau jadi pakai ini ya. Kondisinya ya Kak ya. Kalau misalnya kita latihan, kita memberi kesempatan siswa berkali-kali, ya kita pilih untuk lebih dari 1 kali ya. Iya, kalau saya biasanya kalau saya kasih presentasi itu saya default saja. Jadi supaya mereka bisa mengulang gitu kan, karena isinya materi dan ada beberapa pertanyaan juga. Jadi ini tergantung Bapak Ibu saja mau peserta berapa kali. Oke, saya batasi 2 kali ya. Kemudian tunjukkan jawaban selama aktivitas. Kalau diaktifkan berarti name factory ini tidak usah Bapak Ibu ya, tidak usah diaktifkan karena namanya jadi nama-nama yang ini. Nama yang lucu-lucu. Biasanya nama-nama unik. Iya, nama-nama. Bukan nama siswa yang muncul. Kemudian untuk tunjukkan jawaban selama aktivitas ini terserah saja apakah mau ditunjukkan jawabannya atau mati atau validasi saja. Kemudian tampilkan kunci jawaban setelah kuis, boleh aktif boleh tidak, terserah Bapak Ibu. Mode bank. Nah, mode bank ini Bapak Ibu misalnya dalam satu kuis ini Bapak Ibu ada 100 soal. Dalam satu kuis yang Bapak Ibu buat. Mode bank ini adalah banyaknya soal yang akan muncul atau yang akan dikerjakan oleh siswa ya. Ya, jadi oleh nanti akan siswa. Satu siswa dengan siswa lainnya, misalnya kita merilis 10 dari 50 soal, maka antara satu siswa dengan siswa lainnya nanti akan mendapatkan soal-soal yang berbeda. Kayak gitu ya Kak? Iya, Atri? bisa jadi seperti itu. Jadi seperti dia teracak gitu ya. Ini saya matikan saja. Soalnya cuma 5 tadi ya. Cuma 6 ya. Power up, silakan. Waktu, kalau waktu fleksibel ini berarti timernya enggak ini ya Pak Rijal ya. Ketika timer habis dia tetap masih bisa ini. Masih bisa tetap muncul itu ya. Kita taruh fleksibel atau mau tes timer? Kalau tes timer ini seperti apa Pak Rijal? Nanti untuk timer ini biasanya akan berjalan sesuai dengan countdown atau perhitungan mundur Kak Ratri ya. Iya, oke saya ini aja deh fleksibel aja biar Bapak Ibu enggak bingung. Papan peringkat pertanyaan diacak oke, pilihan jawaban ocak oke, rhythm saya kasih deh ya buat tebusan. Papan peringkat dulu Kak Ratri, coba disampaikan. Ini biasanya yang bikin kuisis itu paling seru di sini. Jadi siswa seperti itu ya, termotivasi untuk berada di peringkat atas karena langsung terlihat Pak Rijal ya di posisi berapa dia itu. Jadi setiap jawaban benar dari siswa, mereka akan otomatis mendapatkan skor dan tahu poin dan nama mereka itu otomatis akan bergantian naik ke peringkat pertama, peringkat kedua. Nanti kalau ada temannya dengan kecepatan tertentu mendapatkan poin lebih tinggi, itu akan mengalahkan mereka dan itu yang bikin siswa biasanya gregetan untuk bisa mencari jawaban yang benar dengan cara yang paling cepat seperti itu. Iya. Apalagi kalau posisi ketika posisi di atas lalu ada temannya yang merebut posisinya, wah itu pasti gitu kan mereka langsung. Iya. Oke, rhythm, oke, musik, oke, meme ini bisa bikin sendiri tapi kita nggak bahas di sini Bapak Ibu ya, nggak sempat nih udah jam 4 lewat.
Oke, meme-nya ini boleh. Setelah itu lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini tadi pertanyaan dari Ibu siapa tadi linknya tadi? Bu Musli Dari Bu Diah ya? Iya, Bu Diah Bu Febri Muslimah Wardani. ya? Oke. Iya, Ibu Diah. Ibu di RPP Hyperdoc Ibu itu nanti yang dilampirkan ini Bu. Link atau ini ya, klik kanan saling alamat link atau Ibu klik ini deh. Nih ya, tanda rantai Pojok ini kiri Ibu bawah klik ya. ini. Iya, nah ini link yang telah disalin, ada cukup tempel atau paste saja. Nah, ini yang ditempel di RPP Ibu. Gitu ya. Jadi bukan link yang di akun kuisis kita bukan, tapi link permainannya, link gamesnya. Ya, dari soal yang kita buat ya. Betul. Nah, Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu bergabung di game saya ya. Baik, kita coba ya. Oke, silakan ini saya share di kolom chat. Silakan Bapak Ibu bergabung di kuisis saya. Saya tunggu. Proses lagi Kak Ratri. Iya, sudah masuk. Oh, Ibu Rifah, gercep. Gercep Ibu Rifah. Ibu Rifah ini ngajar IPA juga deh. Cuma bisa dia, kaptennya oke. Ada yang bermasalah Bapak Ibu join di kuisisnya? Biasanya jaringan ya Kak ya. Oke Pak Pauji silahkan, ada keperluan ya. Ya, siapa lagi ini? Oke, iya sudah ada 4 peserta. Terus berlanjut. Nah ini Bapak Ibu ya, kalau kita ini sambil ngajar kan kita tahu siapa yang masuk nih. Ayo siapa yang belum masuk buruan, baru sekian orang yang join gitu. Jadi anak-anak langsung kalau kita ngajar daring atau luring pun juga seru ini. Iya, 6 orang. Jumlah peserta bisa kita lihat di pojok kiri atas ya Kak Ratri ya, pada icon angka nah, yang di bawah tulisan. Iya. Jadi nggak usah ngitung satu-satu ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah di sini, nah ini. Coba mau siapa-siapa yang join kan kita bisa lihat di sini. Nah, ayo Bapak Ibu, masih saya tunggu. Silahkan, biar merasakan bagaimana rasanya bermain kuisis ya. Loh, kok muter? Ah ini. Oke, 7 orang. Iya, masuk lagi Ibu. Silahkan Bapak Ibu. Linknya yang mana tadi Bu? Yang di kolom chat Ibu. Bukan yang untuk dikirim itu ya, yang di kolom chat itu juga lah, yang buat di Oh di RPP. Okay. Yang untuk di RPP. Nanti saya ulang deh Bu sebentar ya, cara menempelkan linknya. Oke, kalau sudah nih, udah 90 siswa bergabung, wah, tapi nolnya jatuh. Saya mulai deh ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berperan sebagai siswa yang ikut kuis. Bapak Ibu kalau mau ganti tema ini bisa ya, di kanan atas. Kalau ini kan standarnya kuisis, saya mau ganti. Aduh, nomor 1 nih apa nih jawabannya? Nggak boleh dikasih tahu. Biar aja salah tuh. Ayo, salah. Halo. Oh, 10 ini join. Jawabnya. Cari gitu kancing.
Disusul oleh Ibu Rifah. Oh, Mas Bro, ayo Mas Bro. Pak Komar. Pak Komar kenapa merah? Melihat di lapangan, oke. Menjadikan kejar. Dari turun pertama. Ya, hati-hati Pak guys, balap selanjutnya. Wah, balap sama Ibu Nur yang ada Rika. Pak Rizal naik peringkat. Iya, Ibu Nur naik peringkat. Oh, Ibu Nur. Oke, peserta bertambah menjadi 11 pemain. Jadi seperti reporter bola ya. Iya, betul sekali. Kayaknya Ibu Nur itu guru biologi deh, Kak. Ayo Ibu Rifah. Iya ya. Yang saya nilainya yang guru IPA siapa? Ini ketahuan nih ya guru IPA di sini ini. Habis ya? Masih ada ini, belum penuh. Ya, Ibu Rifah katanya guru IPA tapi jadi-jadian ya. Yang jadi guru IPA. Pak Rudi Ayi ada masalah? Tidak bergerak ini. Itu yang tanda hijau itu maksudnya apa? Tanda trik. Data benar itu gimana? Ya, diakhiri saja dulu. Pak Candi baru join Pak Candi. Oh ya udah, kita tunggu Pak Candi jawab. Nanti Pak Candi bisa jadi nomor 1 ya. Nah, Awas ya, peringkat pertama ada pendatang baru ini. nah kan. Ibu Rifah sudah belum apa-apa nyerah duluan. Pak Candi guru asli ya. Nah, naik Pak Candi. Benar ya? Nah, tuh Ada kan. ya? Gue prediksi. Sebelum naik ke peringkat pertama diakhiri saja, Bang. Ini anu ya, meresahkan ya Pak Candi. Ini ya. Oh. Kan ya, Pak Candi. Ya. Nah. Pak Rudi satu soal lagi Pak Rudi deh. Oke, Bapak Ibu, saya akhiri ya. Jadi kalau Ya. mau langsung maka harus diakhiri secara manual. Saya akhiri. Anda yakin ya? Kita lihat 3 peringkat terbaik. Iya. Selamat Ibu Nur, Ibu Nur Jessica dan Pak Taufik. Nanti Ya, terima kasih. hadiahnya, Terima kasih, saya juara. hadiahnya silahkan diambil sama Kapten Kabupaten Banjar. Oh, Ayo, silakan Bu Rifah, ambil mana sama hadiahnya? Bu Rifah ya. Iya. Itu warna berapa ya? Ya, 11. Japri Jar. Hah? Itu Ibu Rifah Japri. Halo Bu Ratri. Ya, Ibu Bu Ratri. Ratri. Tiba-tiba setelah melaksanakan kuis Gimana nih? hilang nampaknya. Kita tunggu sebentar. Iya. Ada apa? Ada ingat mana tuh? Ada ingat masang kesan. Iya, jadi Laptopnya Bapak habis Ibu baterai. untuk hasil dari kuisis tadi itu akan bisa kita lihat dalam bentuk laporan ya.
Kita tunggu sebentar Ibu Ratri. Itu Kak Rijal, nilai yang tadi keluar berdasarkan peringkat-peringkat itu juga bisa langsung terintegrasi ke Google Classroom ya penilaiannya ya? Betul, jadi nilai yang didapatkan oleh siswa tadi Pak Kamar itu langsung masuk apabila kita integrasikan ke Classroom ya. Tapi tentu saja tadi kan dalam live ya, tidak kita integrasikan ke Classroom. Tapi kalau kita integrasikan ke Classroom, kita bikin integrasinya, nanti otomatis nilainya itu akan masuk ke Classroom tanpa perlu kita coba tarik nilai atau impor nilai. Biasanya akan ada fasilitas impor nilai. Berarti nggak perlu lagi mengisi manual di Classroom-nya ya? Betul sekali. Mohon maaf Bapak Ibu tadi salah ini saya salah klik ternyata malah keluar. Saking serunya ya, malah gurunya yang gugup jadi. Gurunya yang keluar. Ada-ada aja. Salah pencet tab ya, Kak Ratri ya. Iya. Jadi Bapak Ibu, hasilnya tadi ya sudah dijelaskan Pak Rijal sedikit tadi. Ini kan tadi kita share link ya, tidak integrasi ke Classroom tidak, tapi kita share link. Nah, share link ini hasilnya maka kita unduh manual. Hasilnya di sini, di Quizku. Bukan, di hasil, maaf. Di hasil, Bu. Iya, di hasil. Di pertama tadi. Iya, salah klik lagi. Nah, ini di hasil. Nah, ini Bapak Ibu. Hasilnya di sini tertulis sistem pernapasan karena dia tidak ditautkan ke kelas, maka di sini kosong. Tidak ada tertaut. Kita bisa lihat, bisa ini ya. Nah, kita bisa ini atau kita bisa klik ini dulu. Kita bisa klik sistem pernapasannya. Kemudian kita lihat hasilnya dalam bentuk web dulu. Jadi hasil yang ditampilkan oleh Quizizz dia seperti ini. Ya, yang tadi tampilannya peringkat. Kemudian ada pertanyaan. Nah, yang menjawab pertanyaan nomor 1 ada 7 peserta benar. Kemudian pertanyaan nomor 2 ada 9 peserta. Yang menjawab A 1 peserta, yang salah ini ya, terlihat ya tiap soal tampilannya seperti itu laporannya. Kemudian secara keseluruhan, nah ini soal mana yang ini presentasinya di atas. Jadi question 1, 2, 3 sampai 6. Soal mana yang paling banyak dijawab benar itu ternyata pertanyaan nomor 6. Nah, ini. Oh, bukan, nomor 1 ya, ini nomor 2 75%. Nah, paling banyak dijawab benar. Yang paling banyak dijawab salah soal nomor 8, berarti ini entah tingkat kesukarannya tinggi atau siswanya yang nggak belajar kan. Kemudian dadakan soalnya Kak, dadakan. Dadakan. Kemudian Bapak Ibu, kita bisa mengunduh laporan ini dalam bentuk PDF juga. Nah, dalam bentuk PDF ini ada beberapa pilihan. Ada ringkasan pertanyaannya saja, kemudian ringkasan peserta dan laporan lengkap. Bapak Ibu pilih saja, nanti bisa klik kalau di ringkasan pertanyaan apa yang muncul, laporannya dan seterusnya. Yang biasa dilakukan adalah mengunduh dalam bentuk Excel. Excel ya. Nah, ini ya. Kita unduh di sini dalam bentuk Excel. Oke. Excelnya belum terlihat ya Pak Rijal ya? Iya, belum. Terlihat apa tidak ini? Muncul di pojok bawah. Belum. Tidak, ini harus ganti ini. Sebentar. Ganti layar ya Kak ya? Ganti layar. Nah, ini Bapak Ibu ya, terlihat ya? Sedang proses. Nah, sudah Kak. Iya, nah ini Bapak Ibu, laporan tampilannya dalam bentuk Excel. Jadi di sini ada overview, ada partisipan data. Ini yang biasanya digunakan. Memang dia terpisah antara lengkap Kak ya? Lengkap sekali. Nama depan dan nama belakang memang berpisah dan biasanya yang diambil nilai adalah akurasi. Nih, nilainya. Jadi persentase nanti dikonversi menjadi angka 83, 50 dan seterusnya.
Ya, kalau ini tinggal menggabungkan, kalau Bapak Ibu tidak tahu caranya nanti bisa ditanyakan ke ahlinya Excel ya, bagaimana menggabungkan nama depan dan nama belakang ini menjadi satu kolom saja itu. Tahu nih nanti yang ahlinya Excel. Kemudian ada time data, lalu ada quiz details dan seterusnya. Jadi ini lamanya siswa menyelesaikan soal. Nih. Soal nomor 1 Ibu Nur 13 detik. Nomor 2 13 detik dan seterusnya. Yang paling lama soal nomor 5. Karena memang panjang soalnya. Oke. Itu gambarannya Bapak Ibu ya. Tampilannya. Oh iya, ada yang terlupa tadi Pak Rijal. Bahwa soal di kuisis ini juga bisa di-print loh Bapak Ibu. Tentu saja bisa di-print Kak ya. Tadi ada icon print sebenarnya. Printer sebenarnya di bagian pojok kanan atas. Mana ini ya? Sebentar. Nggak mau nih. Masih agak bermasalah Kak ya, tapi biasanya bisa. Sebentar saya refresh dulu nih. Iya. Sudah muncul ya Pak Rijal? Sudah. Iya, jadi Bapak Ibu, tadi kan soalnya tadi untuk dimainkan dalam bentuk langsung tadi ya. Nah, soal ini bisa di print. Jadi ketika kita masuk ke soal, Bapak ada menu ini. Ada menu kuis cetak. Nah, kuis cetak ini kita klik saja. Kalau misalnya karena ini dia harus online ya Bapak Ibu, mainnya harus online, jaringan memang harus bagus. Sebab kalau jaringannya tersendat-sendat, siswa tuh bisa tiba-tiba keluar dari games itu. Iya betul, itu biasanya yang jadi agak gangguannya Kak ya. Iya. Nah, Bapak Ibu sebelum membuat atau mencetak soal ini dalam bentuk kertas, maka perhatikan dulu pengaturannya. Nih ya, di sini ada kunci jawaban, kotak centang, tampilan opsi dan seterusnya. Yang harus jadi perhatian Bapak Ibu, kunci jawaban ini jangan diaktifkan. Kalau kunci jawaban diaktifkan, dia akan terlihat jawabannya di paling bawah. Nah, ini akan muncul kunci jawabannya. Jadi kalau ini kita kasih ke siswa, ya jadinya mereka dapat 100 dong. Kalau untuk guru boleh dicentang ya. Jadi kita nonaktifkan. Untuk yang lainnya ini ukuran SML ini bukan ukuran baju Bapak Ibu ya, tapi ukuran tampilan ini, tampilan di kertasnya ini. Nah ini. Berarti kayaknya belum tampil ya. Oh belum ya? Oke, maaf. Nah, iya, sorry. Ulangi dari ini tadi ya. Oke, saya ulangi. Cara mencetak Bapak Ibu. Tadi dari kuisku. Kemudian kita klik sistem pernapasan yang kuis yang akan kita cetak ya. Lalu di sini ada pilihan buat salinan, ada kuis cetak dan tempat sampah nih, hapus kuis. Klik yang di tengah, kuis cetak. Ya, karena klik share screen-nya belum muncul. Nggak ada. Layarnya belum ya. Oh, gitu sebentar. Oke, sudah ini? Sudah. Oke, ya, saya ulangi lagi. Kita mulai dari kuisku, Bapak Ibu ya. Kita mau memprint. Kemudian kita pilih kuis mana yang akan kita cetak. Kita tadi sistem pernapasan. Lalu di sini ada pilihan buat salinan, kuis cetak, dan tempat sampah. Nah, kita ke kuis cetak. Terlihat tidak ini? Belum, Kak. Belum. Nah, ini udah. Ini? Ya, oke. Ya, sudah. Ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, kalau kita mau mencetak untuk siswa ya, maka kolom kunci jawaban ini jangan diaktifkan. Sebab kalau diaktifkan, dia kunci jawaban akan terlihat di bawah nih.
kunci jawabannya. Jadi kalau untuk guru boleh diaktifkan ya, karena untuk kita sendiri untuk kunci jawaban. Jadi ini dinonaktifkan. Untuk yang lainnya tidak masalah. Sudah ada otomatis dia nama, kelas, dan tanggal serta berapa pertanyaan yang ada di kuis ini. Kemudian yang ini hanya tampilan dari ini ya, bukan ukuran baju ya, SML. Jadi kalau L lihat lebih besar, XL lebih besar, dan seterusnya. Oke, yang standar saja, M saja. Kalau sudah, tinggal di PDF nih. Dicetak dalam bentuk PDF, klik ini. Lalu simpan sebagai PDF, menyimpannya terserah di mana Bapak Ibu mau nyimpan. Kalau mau langsung dicetak juga bisa, tinggal pilih printernya. Oke, lalu simpan gitu, seperti menyimpan file biasa. Itu ya Bapak Ibu. Cara mencetak kuis yang sudah kita buat di Quizzes. Oke. Nah sekarang Pak Rijal terakhir nih Pak Rijal. Menautkan di ada Google bagian Classroom ya? Enggak, Karatri tadi ada satu model yang Karatri sempat singgung tapi belum coba belum coba disampaikan ke kawan-kawan sekalian Karatri. Mode PR Karatri. Oke, mode PR. Ini yang biasanya ditautkan di Google Classroom ya, Bapak Ibu. Nah, dan ini sangat membantu sekali apabila kita ada tugas luar yang tidak bisa tatap muka dengan anak-anak itu, ataupun tidak bisa langsung sinkronus secara daring mungkin ya. Jadi kita ini sangat ini sekali ya, sangat terbantu ya. Ya, betul. Nah, cara Bapak Ibu kalau kita mau menautkan di Google Classroom dalam bentuk PR seperti tidak jauh berbeda seperti kita menjadwalkan tugas Pak Rijal ya. Menjadwalkan di Classroom ya Kak ya. Di Classroom ya, menjadwalkan tugas di Classroom. Jadi ini kita bisa klik berikan pekerjaan rumah. Kemudian scroll ke bawah dulu ya Bapak Ibu. Ini batas waktu mereka mengerjakan. Jadi kita pilih besok jam 8 misalnya ya. Ini berarti waktu terakhir Kak ya? Ya, waktu link ini ditutup. Oke, jam 9 deh ya, AM. Oke, nah berarti siswa punya waktu 16 jam 32 menit mulai sekarang. Nah, jadi setelah lewat dari jam ini, maka link tidak bisa diakses. Gitu. Kemudian batas waktu tidak usah diatur. Nah, kita tautkan ke Google Classroom, kita pilih kelasnya. Setelah sudah diintegrasikan tadi ya, kita pilih kita mau yang mana ini ya. Yang ini deh ya. Yang mudik, Anda tidak ada tambahkan siswa. Ini kelasnya masih kosong Bapak Ibu. Kosong. Saya taruh di sini aja deh ya. Ini kelas pelatihan saya kemarin. Nah, saya taruh. Misalnya saya mau di kelas ini, mau di lebih dari satu kelas pun bisa Bapak Ibu ya. Ini mau di kelas yang mana Bapak Ibu centang saja. Nah, mau langsung 6 kelas secara paralel pun bisa ya Kak? Bisa, ya sangat bisa. Kemudian edit penilaiannya default saja. Kemudian maksimal skor 100, judul tugas, beri nama aja, tugas. Nah, oke, misal ya ini. Kemudian ini diklik Bapak Ibu, ini ada panah ke bawah jadwal dan rincian, klik saja. Kita lihat di sini penjelasan tugas, misalnya kerjakan semua soal pada kuis. Nah, misalnya begitu. Kemudian kita mau jadwalkan kapan game ini dimulai. Kalau mau sekarang, Bapak Ibu klik sekarang. Kalau mau dijadwalkan, misalnya kita mau mulainya besok. Nah, tinggal diatur saja, pilih tanggal dan waktu khusus. Misalnya, saya mau tanggal 12 jam 6 AM. Nah, nih, jam 6. Tadi kan selesainya jam 9 ya. Di batas waktunya tadi jam 9. Ke atas ya jam 9 tadi ya. Iyalah. Ya, lalu klik berikutnya. Ini tadi batas waktu pengerjaan di atas, yang ini adalah waktu tugas itu muncul ya.
Oke, terus saya mau cek Google Classroom-nya apakah sudah tertaut. Ini peserta pelatihannya bisa bingung kok ada tugas lagi. Padahal sudah berakhir. Padahal sudah berakhir. Mana ya? Nah ini. Oke, saya lihat di tugas kelas. Oh, belum muncul. Sebentar. Belum muncul ya? Oh, ini belum selesai. Oh, belum selesai. Sorry. Belum selesai nih. Masih ada pengaturan lagi. Posisinya. Nah, ini pengaturannya Bapak Ibu ya, yang tadi. Layarnya Karatri. Oh, sebentar. Nah, ini. Terlihat ya? Tugaskan. Ini masih kuisisnya. Nah, ini pengaturannya Bapak Ibu ya, di bawah. Lalu tugaskan. Nah, ini Bapak Ibu terlihat dia ini ya, minta siswa bergabung dan seterusnya, belum ada siswa yang bergabung. Kita lihat di Classroom-nya. Saya refresh dulu. Nah, ini Bapak Ibu. Sudah muncul masuk di Google Classroom dan dia dijadwalkan untuk besok jam 6 pagi. Tugas ini akan muncul di Google Classroom anak-anak dan bisa langsung dikerjakan. Kemudian hasilnya seperti apa? Jadi hasilnya nanti Bapak Ibu, kalau mereka mengerjakan, ini pretest ya. Ini kemarin saya juga pakai yang seperti itu. Jadi ketika mereka mengerjakan, maka nilainya ini akan langsung muncul. Nah, ini Bapak Ibu, nih. Hasil dari kuisis ini akan langsung muncul. Jadi tidak lagi yang persen-persen itu, yang persen-persen di hasil itu, dia akan langsung muncul sebagai nilai siswa. Jadi siswa tidak usah lagi menyerahkan tugas, kemudian kita tidak lagi mengembalikan tugas karena dia akan otomatis muncul di yang dinilai ya. Dinilai biasanya. Ya, dia otomatis terkonversi juga gitu ya Kak ya. Ya, jadi ketika kita nanti mengunduh nilai di Google Classroom, dia akan masuk ke situ langsung nilainya. Itu. Jadi sangat mudah ketika kita mengintegrasikan kuisis ke Google Classroom. Nah, ini sangat memudahkan pekerjaan kita, terutama ketika kita merekap nilai siswa. Jadi tidak usah rekap-rekap lagi gitu ya Pak Rijal. Iya, ibarat sekali jalan langsung sampai ya. Tidak perlu harus singgah sana kemari. Iya, tapi ada siswa yang belum paham sih ya, jadi bisa diberi pengertian juga ke siswanya. Kalau siswa yang belum paham itu mereka ketika kan otomatis ada laporan nilainya dikembalikan gitu kan Pak Rijal ya, ketika dia selesai gitu. Nah, itu diserahkan lagi. Jadi balik ada beberapa siswa yang seperti itu. Iya. Kalau TikTok kayak gitu ya Kak ya, bolak-balik. Padahal karena kebiasaan mereka menerima menerima nilai ketika kita klik serahkan ke mereka ya Kak ya. Ketika mereka menyerahkan tugas kan mereka harus klik serahkan dulu. Nah, ketika mereka mengerjakan kuisis, proses itu terlewati gitu. Jadinya dikira mereka harus langsung loncat. Saya belum menyerahkan, saya belum menyerahkan tugas sih, jangan-jangan nanti nggak ternilai. Padahal tidak seperti itu. Nilai otomatis sudah dikembalikan ke mereka dan sudah terekap di yang dinilai itu. Oke. Pak Rijal, silakan, ada yang mau ditambahi? Mungkin nanti karena ada rekaman, bagian-bagian yang sempat terlewatkan atau kawan-kawan Bapak Ibu yang belum sempat dari awal bergabung bisa melihat rekamannya lewat link YouTube yang sudah dibagikan oleh Pak Samsual Kamar tadi Kak ya. Ada sesi pertanyaan kira-kira Pak Samsual, silakan. Saya mohon izin sebentar untuk sholat. Iya, jadi Bapak Ibu menarik banget ya tadi apa yang sudah diperlihatkan oleh duet
maut kita pada hari ini, Ibu Ratri dengan Pak Rijal. Mungkin sedikit ya tadi setelah menyimak banyak banget fiturnya yang bisa digunakan untuk mempermudah tugas kita sebagai guru. Kan tadi ada fitur teleportasi ya. Waktu ada kata teleportasi jadi ingat film Avenger gitu yang ada. Iya benar. Tiba-tiba celing gitu kan. Iya, tiba-tiba muncul gitu. Nah, jadi pas banget ya pas tadi fiturnya diperlihatkan bisa mengambil soal-soal setelah tadi men-search dari soal-soal yang diperlukan, tinggal mengambil saja ya karakternya, tinggal dipencet aja, nggak perlu di-drag. Jadi ini cocok kerjanya sambil rebahan, buat kaum rebahan kayaknya cocok. Asli. Terus juga tadi lambang-lambang equation juga ya kalau di Google Form kita perlu extra effort. Biasanya kan pakai screenshot dimasukkan kalau misalkan lambang-lambangnya tidak terbaca ya di Google Form. Tapi atau pakai add-ons ya. Ya, bisa pakai add-on juga. Nah, tapi kalau ini langsung ada fiturnya ya, langsung muncul. Betul. Tapi kalau di pertanyaan juga bisa ya karakternya memunculkan lambang equation tadi. Ya, bisa. Nah, kalau di pertanyaan bisa ya. Kalau tadi kan contohnya di jawaban, kalau di pertanyaan bisa. Terus tadi bagus banget ya, ke waktu sudah dimunculkan kita tadi balapan supaya bisa jadi juaranya. Peringkatnya mungkin bisa di screenshot nih, jarang-jarang bisa sombong sama Ibu Rita. Oh, bikin status. Ditaruh di status WA nih, gue peringkat 1 kuisis nih. Gitu. Walaupun cuma 1 level gitu naiknya. Terus tadi setelah jalan ya, oh tidak bisa katanya. Ya udah nantilah kita berhitung berdiri. Terus tadi ya begitu sudah jalan, hasilnya juga bisa langsung dilihat real time. Juga bisa sekalian ya karakternya jadi analisis soal. Jadi ini kayak analisis soal versi yang lebih canggih lagi. Kalau dulu kan kita tradisional analisis soal pakai Iya, memasukkan jawaban satu persatu ya Pak Komar, masih ingat ya? Ya, memasukkan jawaban satu persatu supaya mengetahui yang mana soal yang tidak diketahui, tidak banyak soal yang banyak salah siswa menjawab. Jadi kan ketahuan kan materinya, KD-nya kan sesuai materinya yang mana-mana saja yang belum dikuasai siswa supaya itu bisa diremedial. Nah, kemudian tadi juga ada fitur print ya. Jadi fitur print bagus banget kalau jadi bukan hanya on screen saja, kalau misalkan pengawas datang minta yang versi cetaknya tinggal diunjuk aja kan sebagai bagian dari administrasi juga di kelas. Bagus banget. Atau ini pengawasnya diberi link kuisis biar mereka main. Ayo Pak ikut merasakan gimana gitu. Iya, biar bisa sedikit-sedikit ya berarti ya. Jadi kayak siapa tahu nanti tanda tangannya bisa lebih cepat gitu deh. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan nggak buat duet maut kita pada hari ini sehubungan dengan fitur kuisis yang juga terintegrasi ya tadi sudah bisa diintegrasikan dengan Google Classroom. Jadi biasanya kalau kita memberikan evaluasi di Classroom juga ya, Bapak Ibu laptopnya itu ya memang manualnya memberi nilai satu-satu biasanya. Kalau ini kan langsung terlihat tadi, kalau misalkan ditaut kan langsung otomatis memberi nilai. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, tapi jangan minta ngulang ya Bapak Ibu, kesian Ibu. Bu Ratri nanya, kayaknya tadi mungkin entah sudah disampaikan apa terlewat, tadi kan sempat keluar sebentar. Itu kan saya itu sebelumnya pernah juga daftar di Kuisis. Tapi kan di situ dengan akun belajar.id. Ya. Nah, terus tapi di situ tulisannya saya itu apa ya? Siswa apa gitu ya? Oh, itu ini Bu. Berarti waktu mendaftar Ibu salah klik mungkin ya. Terklik siswa, gitu harusnya kan guru ya. Itu bisa terus gimana sih Bu Ratri? Nanti Ibu kirim aja akun Ibu ya, akun Ibu yang di Kuisis. Nanti saya bantu untuk ini. Soalnya yang bisa merubah itu dari Kuisisnya. Nanti kita bantu. Gitu. Akun Kuisisnya apa gitu. Oh ya, siap. Atau Ibu Rita pakai yang tradisional aja kan tetanggaan tuh, tinggal datang bawa emong
Bawa Iya mahar loh. gitu ya Pak ya. Tidak tetangga yang tidak tahu ini ya ini. Ya, tetangga yang tidak pernah ketemu katanya ya. Dalam banget kata-katanya. Sungguh terlalu. Ini Bu Rifah ada menu bisa buat kuis nggak di kuisisnya? Ada, bisa buat kuis di situ. Tapi akunnya akun siswa Ada ya? menu buat kuis ada. Tapi di situ tidak di akun Ibu di profil ya. Di profil. Oh, di profilnya dilihatin. Ya, coba dilihat di profil itu. Bentar. Akun saya mana ya akun saya ya? Kita di pengaturan coba. Bentar. Nah, di pengaturan akun itu Ibu sebagai mana ya? Sebagai guru atau siswa biasanya terlihat di situ. Di pengaturan ya, Bu Ratri? Kalau punya saya akun sekolah ini. Di profil apa di pengaturan, Bu Ratri? Di pengaturan lalu ada akun ya? Di profil itu saya siswa. Oh, siswa di profil ya? Berarti ya itu kemarin waktu daftar kemungkinan salah klik sebagai siswa. Kalau yang apa? Buat kuis bisa tapi memang. Tapi kan sebagai siswa ya? Iya. Terus akunnya itu akun dasar gitu ya? Memang kayak gitu ya? Akun dasar tuh akun basic belum super. Oh gitu ya. Kalau jadi super? Kalau super dia akun sekolah dan distrik di bawahnya itu. Oh kalau gitu. Untuk kuisis ini belum ada versi yang for education-nya ya, Kak Rafli ya? Belum. Ya, beda sama Canva. Kalau Canva kan ada for sudah education. ada for education-nya, workspace juga sudah ada kan. Kalau ini kalau kuisis nih tidak ngaruh kita pakai akun biasa atau akun ini. Yang mau jadi tanya dulu, kalau misalkan ini kan saya kan siswa, tapi kan di situ bisa buat kuis ya, Bu Ratri. Bisa buat kuis, apa itu berpengaruh nanti misalnya kayak tadi kan kalau tadi dijelaskan sama Bu Ratri ada hasil, nanti kan ada apa analisis soal dan seterusnya itu, apakah nanti nggak ada atau sebenarnya nggak masalah jadi siswa terus bikin soal gitu? Pernah ini Bu, sudah pernah main kuisisnya? Sudah pernah dimainkan kuisisnya? Jadi kayaknya sih kuis saya ini daftar pakai akun ini waktu kemarin anak kan yang apa? Yang main kuisis, makanya kan jadi siswa kayaknya. Iya. Nanti Ibu bikin baru aja pakai akun baru. Harus ganti akun gitu ya? Bikin daftar baru aja, bikin akun baru ya. Kalau itu biar aja buat anak, mungkin buat Ibu Rifah sendiri nanti yang guru gitu. Oh gitu ya, jadi nggak masalah ya ibaratnya pakai akun apa aja atau nggak ada akun for education-nya kali. Misalnya mesti harus belajar.id, nggak ada ya? Tidak mendapat ini sih, tidak mendapat seperti fasilitas tertentu ketika kita pakai belajar ID. Kalau di kuisis belum sih. Hanya terintegrasi ke Google Classroom itu. Oke. Cuman memang nanti mungkin ya kalau misalnya saya pakai akun lain misalnya ya berarti Gmail misalnya. Gmail biasa, sementara kan saya ngajarnya classroom-nya itu pakai belajar.id. Nah, nanti bisa tidak diintegrasikan akun Gmail saya yang Canva tadi ke classroom-nya yang belajar.id bisa? Insya Allah bisa, tetap bisa. Tadi saya bisa pakai akun belajar ID, bisa yang di kelas mudik yang saya bikin sebenarnya sama ajak masuk ke situ, tidak bisa diintegrasikan ke situ soalnya karena tidak ada siswanya gitu. Seandainya ada siswanya bisa. Itu padahal akun lain ya Bu Ratri akun yang lain, di kelas mudik itu. Oh gitu ya. Iya, akun baru itu. Siap. Alhamdulillah banyak punya akun. Iya.
Harus. Harus. Bisa 10 akunnya ini. Akun kapten aja ada banyak. Kapten Sekalsel tuh dibuat pakai semua tuh. Ya, oke, Ya, siap. Terima Bapak kasih, Bu Ibu Ratri. gimana? Yang lainnya ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Ratri? Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan ya, Bapak Ibu ya. Oke, kalau tidak ada berarti kita cukupkan. Mungkin ya pertama mungkin ya terima kasih sekali lagi kepada Pak Rijal, mana nih, ngilang nih? Udah hilang. Ya, udah kabur. Oke, berarti nanti nitip ya sama Ibu Ratri, terima kasihnya baik itu kepada Pak Rijal maupun Ibu Ratri, terima kasih sekali sudah mau berbagi ya pengalamannya dalam menggunakan kuisis ini. Insya Allah ya ini ya iya ini dari Pak Candi, terima kasih berbaginya. Dari Ibu Dia, makasih banget, siap aplikasi mulai esok bahagianya jadi guru katanya Bu. Jadi ini benar-benar membuka cakrawala kita ya Bapak Ibu ya, bahwa ternyata evaluasi biasa aja evaluasi ini horor. Benar, Anak-anak kan rada-rada kaku kan biasanya, kalau terbayang hendak ulangan kan biasanya seperti itu, mau ulangan, wah tegang segala macam. Tapi kalau sudah dibikin kayak gini kayaknya asik banget ya Bapak Ibu, apalagi kalau bisa diperlihatkan secara real time, kelihatan banget ya tadi race-nya itu perlombaannya antara satu siswa yang di sana menjawab pertanyaan bisa balap-balapan sampai kemudian bisa selesai. Terima kasih Ibu Ratri sudah mau berbagi bersama kita, dan juga terima kasih Bapak Ibu yang hari ini masih bertahan dengan ngulik kita 18 orang dengan saya, berarti 17 orang ya semuanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini bisa membuat kita terus termotivasi ya menjadi guru yang lebih baik dan memberikan pendidikan yang lebih baik kepada siswa-siswa kita. Jangan lupa ya Bapak Ibu, untuk minggu depan masih ada ngulik untuk selanjutnya, nanti stay tune aja lah, nanti dibagikan kembali info-info dari kita, nanti akan ada flyernya lagi, akan ada topik selanjutnya yang bisa Bapak Ibu ikuti untuk selanjutnya. Oke ya, dengan demikian saya tutup kegiatan kayak apa aja lagi. Saya tutup mudik kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua, Ibu Ratri dan semuanya, saya izin untuk stop record dan juga mengakhiri sesi ya, roomnya ya. Ya. Terima kasih Bu Ratri, Pak Rijal. Ya, terima kasih Bapak Ibu.